Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah wa ba'd. Kelanjutan daripada ayat tersebut. Maaf, kata-kata dalam ayat ke-28 surah Al-Qamar adalah bainahum. Annal ma'a qismatum bainahum. Bahwa air itu merupakan qismah, pembagian yang harus betul-betul dibagi bainahum, di antara mereka, di antara minimal antara dua, satu dengan satu yang lain, A dengan B, antara adalah sesuatu yang menjembatani. Subhanallah, begitu indah. Kita tidak perlu disatukan menjadi satu, tetapi bagaimana kita bisa membangun jembatan, membangun hubungan, bagaimana antara itu betul-betul kita letakkan pada posisi yang tepat. Bagaimana kita berbagi antara anak-anak yang baru berusia 1 bulan, yang 1 tahun, yang 10 tahun, yang 20 tahun. Antar mereka tentu berbeda, tapi tetap harus mewakili apa yang disebut dengan qismah adilah, pembagian yang adil di antara mereka. Tentu konsep keadilan di sini bukan sesuatu yang harus selalu disamakan. Laki-laki dan perempuan itu nggak perlu disamakan, tapi bagaimana mereka dihargai dengan penghargaan yang sama. Pekerjaannya juga tidak perlu disamakan. Laki-laki dan perempuan itu tetap berbeda sebab memikul beban masing-masing. Dalam struktur organisasi misalkan, dari mulai yang disebut dengan direktur utama, direktur, kemudian manajer umum, general manager, sampai manajer-manajer yang lain, sampai kepada karyawan, tentu seluruhnya tidak bisa disamakan pekerjaannya. Masing-masing menunaikan pekerjaan untuk mengerjakan satu cita-cita yang harus dicapai oleh sebuah perusahaan. Yang paling penting adalah penghargaan terhadap semuanya. Itu pun memang tidak perlu disamakan. Minimal diberikan batas minimum, maka ada istilah UMR, upah minimum. Ya, upah minimum itu seluruhnya minimal terpenuhi di situ. Kemudian baru tahap-tahap berikutnya sesuai dengan tanggung jawabnya. Itu saja berbeda, tidak bisa disamakan, dan itu fitrah. Oleh karena itu, kesetaraan gender, kalau yang dimaksudkan dengan setara gender, laki-laki perempuan harus sama, mengerjakan hal yang sama, itu bisa menjadi sebuah kezaliman. Biarkanlah wanita punya tugas. Misalkan mengurus keluarga itu bukan sesuatu yang rendah, tapi justru sangat fundamental. Dari situlah kita akan melahirkan generasi terbaik, manusia-manusia cerdas, adil, jujur, atau manusia-manusia yang jahat dan zalim. Produk dari sebuah rumah. Siapa yang mengelola? Seorang wanita, seorang perempuan yang disebut dengan ibunda yang agung, lebih mulia. Yang salah adalah cara kita menempatkan dan mengapresiasi mereka sebagai sebuah hal yang rendah. Apalagi jika seorang perempuan menganggap sebagai seorang ibu rumah tangga itu begitu rendah kedudukannya dibandingkan dengan seorang direktur di sebuah perusahaan. Tidak harus seperti itu, saudara-saudaraku sekalian. Solusi pertama harus dilakukan mulai dari merubah cara pandang dan paradigma, atau yang saya kenal dengan istilah kognitif terapi kognitif. Pemikirannya harus dirubah, mindsetnya, sehingga tidak akan terjadi penumpukan, pengambil alihan atau overlapping. Sesuatu yang harus dikerjakan oleh perempuan dikerjakan oleh laki-laki, sesuatu yang harus dikerjakan harus laki-laki oleh perempuan. Sekarang terjadi hal seperti itu. Yuk kita posisikan kembali dengan bahasa qismatum bainahum. Yuk kita bagi tugas itu. Yang terpenting semuanya dihargai. Memang seorang suami yang keluar mungkin dapat gaji 10 juta. Apa salahnya kalau seorang ibu rumah tangga yang mengurus rumah dari pagi sampai sore, bahkan mendidik anak-anaknya, mendapatkan gaji dari negara misalkan sampai 20 juta. 2 kali lipat dari seorang pria yang ada di rumah. Apa salahnya kalau itu terjadi? Bukankah itu yang dicari? Bukan masalah pekerjaannya, tapi masalah penghargaan terhadap pekerjaan itu sendiri. Apa harga yang diberikan oleh orang lain terhadap pekerjaan itu sendiri? Wallahu a'lam. Tetaplah menjadi bagian dari solusi. Kelola hidup Anda menjadi solusi khas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.